Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin nama saya Muhammad Fikri dan dua rekan saya yaitu Gazi dan Farhan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis akuntansi biaya produksi pada nasi goreng Pak D 354. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi biaya. Sebelumnya, apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah proses pencatatan penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya-biaya produksi dan penjualan yang terkait. Biaya produksi itu sendiri seperti produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan dengan cara tertentu, seperti penafsiran terhadapnya. Fokus utama dari akuntansi biaya pada semester ini adalah menyediakan informasi biaya untuk kepentingan penentuan harga pokok produksi, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan manajemen. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya produksi. Dalam perusahaan manufaktur, biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga unsur utama. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah suatu biaya yang digunakan untuk membuat produksi suatu produk. Biaya bahan baku biasanya selalu berubah-ubah, tidak menetap, tergantung pada pasokan, jumlah permintaan dan penawaran, kondisi pasar, dan volume produksi pasar itu sendiri. Bahan baku juga secara fisik dapat diidentifikasikan dengan mudah ke dalam produk jadi dan menjadi bagian utama dari produk tersebut. Biaya bahan baku juga dapat mempengaruhi jumlah produksi perusahaan dalam kurun waktu tertentu dan mempengaruhi harga produk saat dilempar ke pasar nantinya. Selain itu, kualitas-kualitas bahan baku juga akan mempengaruhi besarnya bahan baku yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini adalah suatu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi, seperti karyawan, atau bisa dihubungkan langsung dengan barang jadi. Contoh BTKL yaitu gaji atau upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja ataupun karyawan yang terlibat langsung secara fisik dalam proses pengelolaan bahan baku dan jadi produk. Kemudian yang tiga yaitu ada biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya ini adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh meliputi bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung seperti satpam pabrik ataupun supervisor, listrik, serta biaya penyusutan mesin dan bangunan pabrik. Perkenalkan, nama saya Gazianab dengan NIM 2504348. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait metode penentuan harga pokok produksi. Untuk metode penentuan harga pokok produksi ini ada dua, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, untuk metode harga pokok pesanan ini ialah metode yang pengumpulan biaya produksinya untuk menentukan hasil produksi atas dasar pesanan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan harga pokok produk untuk setiap pesanan, baik yang secara keseluruhan maupun yang sifatnya satuan. Nah, dalam metode ini biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan yang bersangkutan. Nah, biasanya dalam metode ini setiap pesanan dikumpulkan secara terpisah dan untuk setiap pesanannya identitasnya pun juga terpisah. Nah, kemudian yang kedua, metode harga pokok proses. Ini metode yang pengumpulan biaya produksinya
per departemen produksi atau per pusat bagiannya, yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang produksinya bersifat massal. Kemudian dalam metode ini biasanya biaya produksi dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu yang dalam jumlah satuan produk yang dihasilkan selama jangka waktu yang bersangkutan. Dan kita lanjut ke metode penelitian. Untuk metode penelitian yang pertama, penentuan objek dan subjek penelitian. Untuk objek penelitian, yaitu pencatatan dan perhitungan akuntansi biaya yang khususnya dalam untuk menentukan harga pokok produksinya. Kemudian untuk subjek penelitian, yaitu pemilik dan pengelola usaha, yaitu Pak Marlan dengan usahanya nasi goreng Pak D 354. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, itu yang pertama melakukan wawancara mendalam, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait penentuan harga pokok produksi. Kemudian melakukan observasi, yaitu memantau langsung kegiatan proses produksi pada usaha tersebut. Kemudian yang ketiga melakukan dokumentasi, yaitu pengumpulan bukti wawancara terhadap usaha tersebut. Dan di sini kami menggunakan foto sebagai dokumentasi pengumpulan datanya. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan usaha nasi goreng Pak D. Usaha nasi goreng Pak D merupakan usaha kuliner mandiri yang dirintis oleh Pak Marlan sejak tahun 2008 demi menyambung hidup. Perjalanan usaha ini dimulai dari nol dengan modal sendiri tanpa kerjasama dari pihak manapun. Di mana Pak Marlan awalnya berjualan secara keliling dan hanya mampu menjual sekitar 15 hingga 20 porsi per hari. Seiring berjalannya waktu, rute jualan mulai menetap dan berpindah dari Pasar Siteba hingga Pasar Tabing. Sebelum akhirnya menetap di Jalan Cendrawasih sejak pertengahan tahun 2019 hingga saat ini. Menawarkan menu utama nasi goreng, tempat usaha yang kini beroperasi setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Ini telah mengembangkan variasi menunya secara bertahap, yang kini mencakup mie goreng, kuitiau, mie nyemek, hingga nasi uduk. Usaha ini memproduksi nasi goreng dalam satu siklus produk harian. Usaha ini rata-rata mampu menghasilkan nasi goreng hingga 100 bungkus setiap harinya. Berikut identifikasi dan pengumpulan data biaya. Berdasarkan hasil yang dilakukan, berikut data pengeluaran real yang dikeluarkan oleh Pak Marlan untuk memproduksi 120 bungkus nasi goreng. Bahan baku utama: telur 120 butir atau 4 papan, nasi 10 kg. Bahan baku nasi jumlah satuannya kurang lebih 10 kg. Estimasi harga satuan 18.000 per kilogram. Total harga harian 180. Telur ayam 4 papan atau 120 butir. Estimasi harga satuan 47 per papan. Total harga harian 188. Total dari bahan baku keduanya tersebut hingga mencapai 368.000. Biaya overhead pabrik atau BOP
terdiri atas 4, yaitu biaya penolong, biaya utilitas, biaya penyusut, dan biaya lain-lain. Biaya penolong terdiri atas minyak goreng 2,5 liter, bumbu dan garam, kecap 950 gram, acar 2,5 kg, kerupuk 1,5 kg. Biaya utilitas terdiri atas gas LPG 3 kilo, biaya air, dan kertas nasi. Biaya penyusutan gerobak umur ekonomis 5 tahun terpakai 7 bulan. Biaya lain-lain sewa tempat untuk sebulan 1 juta. Biaya overhead minyak goreng jumlah satuannya 2,5 liter, estimasi harga satuan 41 per 20 liter. Total harga harian 250.000. Bumbu dan garam, estimasi harga satuan 13.500, total harga harian 13.500. Kertas nasi jumlah satuan 250 pieces per 3 hari, estimasi harga satuan 36.000 per 250 pieces. Total harga harian 12.000. Kecap jumlah satuannya 950 gram, estimasi harga satuan 32.000, total harga harian 32.000. Acar 2,5 kg, estimasi harga 28.000, total harga harian 28.000. Kerupuk 1,5 kg, estimasi harga satuan 33.000, total harga harian 33.000. Gas LPG jumlah satuannya 3 kg per 3 hari, estimasi harga satuan 20.000, total harga harian 6.667 rupiah. Air jumlah satuannya 1,5 galon, estimasi harga 5.000 per galon, total harga harian 2.500. Sewa tempat, estimasi harga 1 juta per bulan, total harga harian 33.333 rupiah. Gerobak, estimasi harga 2.600.000 per 5 tahun, total harga harian 1.425 rupiah. Total harga harian semuanya adalah 213.675 rupiah. Biaya penyusutan aset, Pak Marlan menggunakan gerobak seharga 262.600.000, umur ekonomis peralatan diestimasi 5 tahun. Berikut analisis perhitungan harga pokok produksi. Berikut adalah tabel rekonstruksi biaya menggunakan metode full costing berdasarkan data di atas. Perhitungan pemakaian bahan baku. Pembelian bahan baku 368.000 per hari. Pemakaian bahan baku, persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang persediaan akhir bahan baku. Totalnya 368.000. Biaya produksi bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah BOP. 368.000 ditambah 213.675 rupiah. Totalnya 581.675.000 per hari. Perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi
persediaan awal BDP ditambah biaya produksi dikurang persediaan akhir BDP. Totalnya 581.675. HPP atau unit totalnya 581.675 dibagi 120 porsi dapatnya 4.847. Perbandingan versi UMKM versus teori akuntansi biaya. Pak Marlan menjual produksi nasi goreng dengan harga 12.000 per bungkus. Pak Marlan selama ini menghitung modal per hari secara kasar dan sederhana, yaitu dengan menghitung seluruh bahan baku dan bahan penolong dengan total HPP per unit 6.500. Menurutnya keuntungan bersihnya adalah 12.000 dikali 120 dikurang 6.500 dikali 120 dapatnya 660.000 per hari. Setelah dianalisis secara rinci, terdapat biaya tersembunyi atau hidden cost yang tergolong BOP yang dilupakan pemilik gas, air, kemasan plastik, sewa tempat. Dan setelah dimasukkan, justru HPP real jadi lebih rendah sehingga total HPP per unit adalah 4.847. Laba bersih real yang didapatkan usaha tersebut sebenarnya adalah 12.000 dikali 120 dikurang 4.847 dikali 120 sama dengan 858.360 rupiah per hari. Baik, saya akan menyampaikan penutupan kami. Pertama yaitu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis wawancara pada usaha nasi goreng Pak D 354 dapat disimpulkan bahwa praktik perhitungan biaya yang dilakukan oleh masih menggunakan metode akuntansi tradisional yang sangat sederhana dan masih menggunakan perhitungan kasar yang tidak mendalam, sehingga terjadi klaim keuntungan yang terlalu rendah dan fakta aslinya. Namun secara umum usaha ini tergolong sangat sehat dan menguntungkan. Kemudian saran dari kami yaitu kami menyarankan kepada pemilik usaha untuk memulai mengalokasikan dana penyusutan peralatan per hari dari hasil keuntungan yang didapat. Selain itu, pemilik usaha juga harus memperkirakan biaya penolong atau tambahan serta biaya utilitas. Hal ini sangat krusial agar ketika kelak pemilik memiliki modal internal siap pakai untuk membeli alat baru tanpa harus mengganggu modal operasional harian. Baik, mungkin cukup itu presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami izin mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.